Ini parah. Tenang, tenang. Apa yang paling ditakuti oleh koruptor? Koruptor itu di mana-mana paling takut jadi miskin. Ya. Paling takut itu kalau jadi miskin. Karena itu, menurut kami, kita harus memastikan undang-undang untuk pemiskinan bagi pelaku korupsi itu ditetapkan dan itu menjadi hukuman yang paling menjerakan. Begitu Anda korup, maka Anda dimiskinkan oleh negara. Seluruh asetnya diambil alih oleh negara. Seluruhnya. Sehingga habis kekayaan itu. Dan itu orang berpikir 2-3 kali. Inilah menurut kami arah ke depan. Sehingga ada rasa takut. Tapi kalau sekarang begini, korup sampai angka ratusan miliar, kemudian habis itu ditahan di penjara 10 tahun, 20 tahun, habis itu bisa leluasa kembali, dan lalu uang yang sudah dikorup itu gak jelas kemana hasilnya. Oh, dia pulang nikmati hasilnya, dia selesai menikmati semua itu. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya, mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. 271 triliun setidaknya kita tidak akan pernah bisa melihat lagi sepatu anak Indonesia yang berlubang seperti ini. 271 triliun setidaknya kita tidak akan bisa lihat lagi tas anak Indonesia yang koyak seperti ini. Dan 271 triliun setidaknya kita tidak akan bisa lihat lagi guru honor bergaji Rp200.000 per bulan. Kalau kata orang, Pak Presiden Jokowi nggak tahu soal tambang 271 triliun kerugian negara. Bullshit, nggak mungkin nggak tahu. Karena apa ya? Pak Jokowi sendiri bilang bahwa beliau itu punya intel, beliau itu ada Kapolri, ada BIN, semuanya kasih informasi ke beliau. Kalau sampai beliau nggak tahu, kok bisa gitu? Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang merugikan negara. Sampai-sampai di Bangka Belitung itu rusak semuanya, alamnya. Nggak mungkin lah beliau nggak tahu gitu, beliau punya BIN. Beliau sendiri yang bilang, masa untuk urusan pemilu yang untuk rakyat beliau bisa cawe-cawe, kenapa untuk urusan yang 271 triliun beliau nggak tahu apa-apa? Kan nggak mungkin, beliau pasti tahu. Apalagi waktu itu sempat disebut juga sama Gibran bahwa kalau misalnya mau mengendalikan tambang ilegal itu dengan cara mencabut izinnya, itu berarti apa ada konsensus nggak tertulis gitu bahwa kalau kita mau ada tambang ilegal, izinnya secara tidak tertulis, mungkin ada konsensus seperti itu gitu. Mengingat Gibran bilang ya udah dicabut aja izinnya, mungkin ada jokinya buat siapa yang dikasih izin tambang ilegal, siapa yang nggak dikasih izin, siapa yang dicabut gitu. Who knows gitu. Tapi kalau Pak Jokowi nggak tahu, saya nggak percaya, karena Pak Jokowi bilang sendiri bahwa beliau punya BIN, beliau punya intel, beliau punya semuanya, sumber daya bisa dikerahkan untuk apapun. Dan nggak mungkin, beliau kan sangat peduli rakyat kecil, sangat sayang sama rakyatnya. Nggak mungkin kalau ada kerugian kayak gini beliau nggak tahu apa-apa. Sangat impossible, sangat mustahil. Gila, gue nggak habis pikir ya. Ini baru kekayaan alam dari timah aja udah merugikan
uang negara 271 triliun. Pantesan kita berpikir, kalian suka berpikir, kemana uang kekayaan alam kita dari tambang emas, tambang batu bara, gas, minyak. Kan kita suka pikir itu duitnya kemana. Yuk, ini baru timah loh, baru timah. Dan perusahaan timah ini yang dikorupsi itu ternyata perusahaan dari BUMN. Ini 271 triliun, itu kalau dibagi ke rakyat Indonesia 270 juta jiwa, itu kurang lebih satu orang 1 juta. Itu kalau buat beli takjil itu ya segerobak lah ya dapat tuh, segerobak itu 1 juta mah, sama gerobak-gerobaknya juga dapat tuh mah. Gue gak habis pikir sih, 271 juta triliun itu kayak gimana banyaknya. Ngenes liatnya tuh, ngenes. Udah kaya lu, udah kaya ya. Lu udah kaya. Udah kaya lu, we. Masih maling aja lu. Duit negara 270 triliun lebih cuman buat orang yang begini doang nih. Aduh. Coba kalau tuh duit ya mendingan buat guru-guru ngaji, guru-guru PAUD, ya enggak? Buat janda-janda miskin, anak yatim. Ngapain duit negara kita cuman buat model begini, beliin orang barang-barang branded, rumah-rumah mewah, mobil mewah. Gak sudi banget kita dengernya. Ya enggak? Coba tuh, lihat. Mending kita kasih rakyat kita sendiri. Yang begini jangan kasih ampun ini mah. Udah hebat banget ya enggak? Setiap di televisi, wah barangnya mewah-mewah, mobilnya mewah, rumah gedung. Sekaya negara ini cuman buat dia doang. Suwe loh. Dari semua komen ya mengenai suaminya Sandra Dewi yang ketangkep karena kasus korupsi, menurut gue sih ini yang paling jauh sih. Gue yakin suami Sandra Dewi itu orang baik. Mungkin perbuatannya itu ada alasan untuk keluarganya. Mbak, udah jelas-jelas ketangkep kasus korupsi, udah tidak ada yang bisa dibenarkan dari orang yang korupsi apapun alasannya, mau untuk keluarga mau untuk emaknya mau untuk mertuanya mau buat anaknya, kagak ada tuh, nggak ada tuh ya bisa dibenarkan ya Mbak ya. Sumpah sih, dari segala jutaan miliaran komen yang komen tentang kasus ini hari ini, cuman ini doang yang menggelitik gue dan bikin gue gemes gitu ya, kepengen bikin video khusus buat mbaknya gitu. Nah, gue tahu lu belain dia atau enggak lu masih mendukung dia gara-gara dia ganteng kan? Gara-gara dia ganteng kan? Ngaku lu. Kalau gue korupsi gimana? Lu bakal bela gue kan tuh ganteng. Katanya gue mirip tuh sama Harvey Mois. Banyak banget tuh yang komen katanya gue mirip sama dia. Berarti emang terbukti ya, kalau misalnya orang yang good looking, entah cantik, entah ganteng itu hidupnya itu 50% jauh lebih mudah Kalau misalnya yang cantik ngelakuin kesalahan, udah toleransinya tinggi deh lo orang semua kagak dihujat kagak. Kalau misalnya orang yang gak good looking, udah hinaan, cercaan, udah lu maki-maki itu orang tuh giliran good looking, pasti ada alasan. Kita doakan semoga kasusnya cepat selesai. Mbak, ini korupsi kasus yang merugikan negara. Jadi tolong jangan gimana ibu gemes gitu, gemes Mbak. Ini gemes aja, gemes ya. Yap, itulah respon dari para netizen terkait dengan kasus korupsi yang dialami oleh suami Sandra Dewi sebesar 217 triliun. Saya kira sangat mengerikan apa yang dilakukan oleh suami Sandra Dewi ini. Dan terlihat di video pertama tadi, Sandra Dewi ini ternyata adalah bagian dari 02. Dan kemungkinan besar juga suaminya sama, bahwa dia orang-orangnya 02. Dan saya sepakat dengan mbak-mbak yang berkomentar tadi yang mengatakan bahwa tidak mungkin Pak Jokowi tidak tahu persoalan korupsi ini.
Atau jangan-jangan dia bekerja sama untuk menutupi hal ini dan menikmati hasil korupsi tersebut. Mungkin saja seperti itu, kita tidak tahu. Kita hanya bisa berandai-andai. Terlepas dari itu, semoga pelaku korupsi ini bisa diberikan hukuman yang setimpal, kalau bisa dihukum seumur hidup. Dan kalau bisa pelaku korupsi dihukum mati saja, agar pejabat-pejabat lainnya takut untuk melakukan korupsi lagi. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat para netizen yang memberikan komentar yang beragam, ada yang sedih, ada yang lucu seperti Bang Cuki tadi. Saya kira itu semua bermanfaat bagi kita semua, dan semoga dengan video yang saya up ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat. Saya kira saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.